Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di dasar danau Giok Biru, King Ruo yang baru saja memulihkan diri, secara tiba-tiba mendapat pemahaman dari teknik tanda suci yang dipelajarinya. Cahaya cakram emas raksasa yang membias tiba-tiba muncul di belakang punggungnya, secara perlahan terus mengecil dan memadat menjadi lingkaran cahaya. Kekuatan yang ada di dasar danau terhisap. Oh tidak, ucapnya. Karena lingkaran cahaya yang muncul dari tubuhnya mulai tidak terkendali dan menghisap apa saja. Sosoknya muncul ke atas permukaan danau, mendapati King Ling yang masih belum pergi dari tempat itu. Ling tinggalkan tempat ini, ucapnya dengan serius, bersamaan dengan munculnya kubah emas transparan yang mengurungnya. King Ling bergerak menjauh, menatap King Ruo dengan kebingungan. Di dalam kubah emas, lingkaran cahaya yang muncul di punggungnya terus memadat dan menghisap kekuatan apa saja, membuat kawasan itu mulai bergejolak. Kekuatan penyembuhan yang berasal dari dasar danau Giok Biru, yang menyerupai kabut emas terus terhisap oleh lingkaran cahaya emas dengan ekstrim. King Di yang hampir berhasil memulihkan pecahan jiwanya, muncul di tempat itu. Oh tidak, ucapnya dengan panik, sambil membawa King Ling bergerak menjauh dari tempat itu. King Di, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya King Ling pada pelayan King Fengbao tersebut dengan wajah serius. Tuan Putri, ini disebut dengan masa peleburan, atau juga disebut dengan abadi setengah langkah, transisi dari semi-abadi menjadi abadi. Dengan wajah serius, menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. King Di, aku semakin tidak mengerti. Apakah ada yang salah dengan hal ini? Tanya King Ling dengan serius. Tuan Putri, ini adalah masa yang paling mengerikan, yang akan menentukan hidup dan mati seseorang yang berada di puncak semi-abadi, apalagi ini adalah masa transisi emas, dan itu sangat berbeda dengan transisi abadi tingkat biasa yang hanya memerlukan sumber daya berupa mutiara jiwa di tingkat semi-abadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya King Ling yang kini benar-benar panik. Tuan Putri, untuk bisa memasuki tahap selanjutnya, diperlukan paling sedikit 7 mutiara jiwa abadi tingkat dasar, ataupun ratusan miliar kristal jiwa abadi. Tapi bagaimana kita mencari mutiara jiwa abadi tersebut? Dengan wajah pucat pasi, kakak, gunakan mutiara jiwa abadi, ucap King Ling. King Ruo yang berada di dalam kubah transparan tersebut langsung mengeluarkan mutiara jiwa abadi leluhur Yumunian yang dia dapatkan di kota Dao. Mutiara jiwa abadi itu langsung terhisap oleh lingkaran cahaya emas yang berada di belakang punggungnya. Namun setelah menyerap mutiara jiwa abadi Yumunian, lingkaran cahaya emas itu masih belum menunjukkan perubahan, membuat King Ruo kembali mengeluarkan mutiara jiwa abadi Sitong. Patriark klan Shen Guo Shishi, Yin Zuo, dan Yin Kuan Patriark klan Yin. Dari jauh, King Di dan King Ling yang menjaga jarak dengan kubah emas, terus memperhatikan King Ruo dengan seksama. Ternyata Tuan memiliki mutiara jiwa abadi, bahkan ada yang sudah berada di tingkat 3, ucap King Di yang kini mulai merasa tenang. King Di, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa lingkaran cahaya itu masih belum menunjukkan perubahan? Tanya King Ling. Tuan Putri, aku juga belum mengerti, seharusnya lingkaran cahaya itu kini telah terbentuk sempurna, jawab King Di yang juga begitu heran. Di dalam kubah emas, King Ruo kembali mengeluarkan mutiara jiwa abadi Ziliao Hongmeng, Ye Xiaoling, mutiara jiwa abadi leluhur kedua dan leluhur ketiga klan Shen Rongji, yang langsung terhisap oleh lingkaran cahaya tersebut yang kini mulai menjadi tenang, bahkan lingkaran cahaya keemasan itu juga semakin memadat dan terang. Tuan muda benar-benar luar biasa,
ucap King Di dengan takjub saat melihat King Ruo mengeluarkan begitu banyak mutiara jiwa abadi. Di hadapan mereka, lingkaran cahaya emas itu telah menyerap begitu banyak mutiara jiwa abadi, tetapi lingkaran cahaya emas itu masih belum berhenti mengisap kekuatan dari tempat lain, membuat King Ruo kembali mengeluarkan pecahan jiwa abadi milik Ying Yan dan Ying Huai, membuat King Di kini kehabisan kata-kata, menatap King Ruo dengan mulut ternganga. Sus, sus. Kedua mutiara jiwa abadi tersebut terhisap dan lenyap di dalam lingkaran cahaya tersebut. Sung, udara bergetar dengan lembut bersamaan dengan lingkaran cahaya emas yang kini benar-benar terbentuk dengan sempurna. King Di, apakah ini sudah berhasil? Tanya King Ling dengan penasaran. Belum sempat King Di menjawab, tiba-tiba King Ruo terhisap oleh lingkaran cahaya emas itu dan lenyap di dalamnya. Sus, tiba-tiba dunia jiwa menjadi gelap. Oh tidak, ucap King Di panik. Namun belum sempat King Ling bertanya, tiba-tiba lingkaran cahaya itu meledak. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat itu mengguncang kawasan itu dengan hebat, melempar King Ling dan King Di puluhan meter, dan memporak-porandakan kawasan danau giok biru. Sus, sus. Kilatan cahaya keemasan bergerak menuju tempat itu. Penguasa putri, ucap Luo Jiaolai muncul mencari King Ling. Tidak lama kemudian Yin Rongyu juga muncul di tempat itu sambil membawa King Lian An dari pelukannya ikut mencari King Ling. Tidak lama kemudian, Si Pian, Luo Zhao dan Luo Feng yang sedang memulihkan pecahan jiwanya juga tiba di tempat itu. Penguasa agung, apa yang terjadi? Tanya Luo Zhao dengan serius. Zhou, aku juga tidak tahu. Jawab Luo Feng sambil bertanya pada Luo Jiaolai. Penguasa agung, kita harus menemukan penguasa putri, jawab Luo Jiaolai dengan serius. Tidak lama berselang, Tao, Tiao Gao dan Chang Kuai tiba di tempat itu, lalu ikut mencari King Ling. Tidak lama kemudian, Tao akhirnya menemukan King Ling tergeletak di kawasan selatan danau giok biru tertimbun batu-batu raksasa dengan tidak sadarkan diri. Oh tidak, ucap Luo Jiaolai sambil menghalau batu-batu raksasa tersebut, lalu meraih tubuh King Ling dengan berhati-hati sambil mengalirkan kekuatan dari tubuhnya. Saudari, apa yang terjadi? Tanya Luo Zhao dengan serius. Penguasa putri terluka parah, jawabnya dengan serius. Tidak lama berselang, Tiao Gao dan Chang Kuai menemukan King Di yang berada 100 meter dari tubuh King Ling, yang juga ikut tertimbun batu-batu besar dan terluka parah. Bawa mereka ke istana petir, ucap Luo Feng dengan serius. Pada saat mereka hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba King Ling yang berada di dalam pelukan Luo Jiaolai tersadar. Kakak, ucapnya lirih sambil membuka matanya, menatap Luo Jiaolai dan semua orang yang diterangi pilar cahaya kristal. Penguasa putri, ucap Luo Jiaolai dengan gembira, tetapi tiba-tiba dirinya terdiam saat King Ling tiba-tiba terisak, membuat mereka yang ada di tempat itu terdiam. Tidak lama kemudian, King Di juga ikut tersadar, terduduk dengan wajah pucat pasi, menatap Luo Zhao dan mereka yang ada di tempat itu dengan sedih. Pada saat matanya tidak menemukan keberadaan King Ruo, tiba-tiba matanya yang tajam tersebut berbinar-binar dan meneteskan air mata. Saudara, di mana Tuan Muda? Sambil berusaha bangkit berdiri, tanpa dapat menahan air matanya. King Di, apa yang terjadi? Tanya Luo Feng dengan wajah serius. Tuan Muda, apakah penguasa agung melihatnya? Sambil bergerak mencari sosok King Ruo, membuat Luo Feng dan mereka semua saling berpandangan. King Di, apa yang terjadi dengan penguasa muda? Tanya Luo Zhao dengan serius. Transisi emas, ucapnya terbatas sambil menyeka air matanya. Oh tidak, ucap Luo Feng tiba-tiba mematung. Saudara King Di, ada apa dengan transisi emas? Tanya Luo Zhao dengan penasaran. Tuan Muda, gagal melewati masa itu. Oh tidak, terduduk lesu dengan perasaan remuk redam tanpa dapat menahan air matanya, membuat suasana di tempat itu menjadi hening. 5 menit kemudian, King Ling yang masih terbaring dalam pelukan Luo Jiaolai mencoba untuk bangun. Jiaolai, bantu aku untuk duduk, ucapnya sambil menelan beberapa butir pil penyembuh Fuyuan. Baik penguasa putri,
ucap Luo Jiaolai sambil membantunya dengan hati-hati. Rongyu, bawa An-Er ke istana, ucapnya, sambil memulihkan dirinya. Baik penguasa putri, ucap Yin Rongyu yang masih diliputi dengan kesedihan itu dengan hormat. Namun pada saat dirinya akan bergerak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba di atas danau giok biru muncul cahaya keemasan seperti kunang-kunang, yang secara perlahan terus menyatu. Penguasa putri, jangan banyak bergerak, ucap Luo Jiaolai saat King Ling mencoba bangkit berdiri. Semakin lama cahaya yang menyatu itu semakin terang, bersamaan dengan munculnya cahaya matahari yang menerangi dunia jiwa. Kakak, ucap King Ling dengan wajah gembira, diikuti oleh Luo Feng dan yang lainnya yang sebelumnya terdiam dalam keputusasaan. Tuan muda berhasil, ucap King Di sambil menyeka air matanya. Satu persatu cahaya kecil seperti kunang-kunang emas itu terus muncul dari berbagai arah, menyatu dan membentuk bola emas yang terus melepaskan aura yang begitu menenangkan. 1 jam berlalu, namun kunang-kunang emas itu masih terus muncul, namun bola emas itu semakin besar. Sedangkan dunia jiwa kini kembali normal. 3 jam kemudian debu cahaya emas itu akhirnya berhenti, namun bola emas itu masih belum menunjukkan tanda-tanda. King Di, apa yang harus kita lakukan? Tanya King Ling dengan penasaran. Tuan Putri, aku juga tidak tahu, jawabnya dengan jujur. King Ling menganggukkan kepalanya. Sepertinya kita akan menunggu dan berjaga di tempat ini, ucapnya pelan, sambil memulihkan diri. Baik penguasa putri, jawab King Di dengan hormat. Rongyu, Jiaolai, bawa An-Er ke istana emas, ucapnya dengan tenang. Baik penguasa putri, lalu meninggalkan tempat itu dengan perasaan tenang. Masih bertahan di tempat itu, Luo Feng, Luo Zhao, King Di, Xipian, Tao Tao dan kedua saudaranya, Tiao Bao dan Chang Kuai. Di luar dunia jiwa, Long Yu Wei yang begitu gelisah saat merasakan aura kematian dari dimensi dunia jiwa yang terus keluar dari dimensi dunia jiwa memenuhi ruangan itu, akhirnya merasa tenang saat aura kematian itu berganti dengan aura kehidupan. Sepertinya penguasa telah melewati masa kritisnya. Membatin dengan perasaan lega. Di luar ruangan rahasia tersebut, benar-benar mengerikan, ternyata luka Tuan sampai separah ini. Membatin dengan gelisah saat merasakan aura kematian yang keluar dari dimensi dunia jiwa, merembes hingga keluar dari dalam ruangan rahasia tersebut. Pada saat dirinya hendak memanggil Xuan Wu Zuxian untuk kembali ke tempat itu, tiba-tiba aura kematian tersebut berganti dengan aura kehidupan. Sepertinya masa kritis tersebut sudah terlewati, batinnya sambil berjaga dengan tenang. Di dalam dunia jiwa, 5 jam kemudian, bola emas yang muncul di atas danau giok biru itu tiba-tiba berhenti bersinar, lalu kembali menghancurkan diri. Duar, bola emas itu meledak, menampilkan sosok transparan dengan lingkaran cahaya emas di belakang punggungnya. 5 menit kemudian, sosok roh transparan tersebut secara perlahan menampilkan sosok King Ruo. Kakak, ucap King Ling tanpa dapat menahan diri, bergerak menghampiri King Ruo dan memeluknya dengan erat. Ling Er, maaf telah membuatmu terluka, ucap King Ruo lembut dengan perasaan bersalah, memeluk King Ling dengan erat sambil melepaskan kekuatan penyembuhan dari tubuhnya. King Ling yang merasakan haru yang membuncah di dadanya, menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ini bukan salah kakak, apalagi kakak juga tidak tahu akan terjadi hal seperti ini, ucapnya dengan lembut. Ling Er, terima kasih, ucapnya sambil terus melepaskan kekuatan penyembuhan dari tubuhnya. 5 menit kemudian, akhirnya luka luar dan luka dalam pada tubuh King Ling berhasil disembuhkan. Terima kasih kakak, dengan wajah tersipu saat melihat Luo Feng, Xipian, Luo Zhao dan King Di sedang menyembunyikan wajahnya, berpura-pura tidak melihat tindakan mereka berdua. Mari temui mereka, ucap King Ruo sambil membawa King Ling menghampiri Luo Feng dan rombongannya. Penguasa, selamat, ucap Luo Zhao dan Xipian sambil menangkupkan tangannya, lalu berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Terima kasih, ucap King Ruo sambil memintanya untuk berdiri. Tuan muda, selamat, ucap King Di dengan penuh semangat,
diikuti oleh Tao Tao dengan hormat. "Ruoer, selamat," ucap Luo Feng dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih ayah," ucap King Ruo sambil mengeluarkan bola emas yang menyegel sesuatu di dalamnya. "Ruoer, ini?" tanya Luo Feng dengan penasaran. "Ayah akan tahu sendiri," ucap King Ruo sambil mengirimkan kekuatan petir pada bola emas tersebut. Treng! Kekuatan petir yang begitu mengerikan memasuki bola emas tersebut. 5 menit kemudian, King Ruo menghentikan tindakannya, lalu memberikan bola emas tersebut pada Luo Feng. "Waktunya ayah kembali dalam keadaan puncak," ucap King Ruo. "Ruoer, maksudmu?" "Ayah, lihatlah," ucap King Ruo sambil melepaskan mantra formasi yang menyegel bola emas tersebut. Sus! Sosok seperti Luo Feng muda muncul di tempat itu, menatap semua orang dengan heran. "Ruoer, kamu berhasil," ucap Luo Feng menatap King Ruo dengan gembira. "Ayah," ucap King Ruo sambil membuat segel mantra formasi penyatuan pecahan jiwa, berbentuk bola emas yang melepaskan kekuatan petir, membuat sosok muda Luo Feng itu hendak bergerak pergi, namun kekuatan emas dari tubuh King Ruo langsung membuatnya berhenti bergerak. Terpisah terlalu lama dan berada di dalam jiwa Ying Huai membuat kesadarannya sedikit memudar, ucap King Ruo. Luo Feng menganggukkan kepalanya. "Ruoer, terima kasih," ucapnya sekali lagi, lalu memasuki bola emas tersebut. Setelah Luo Feng memasuki bola emas tersebut, King Ruo lalu memasukkan Luo Feng muda ke dalam bola tersebut dengan paksa. Slas! Rantai petir yang muncul, dengan suaranya yang berderak-derak melilit bola emas tersebut. "Luo Zhao, penyatuan pecahan jiwa akan memerlukan waktu, aku ingin kamu membawanya ke istana petir kuno," ucap King Ruo sambil menyerahkan bola emas. "Baik penguasa." Dengan sikap hormat, lalu membawa bola emas tersebut meninggalkan tempat itu dengan berhati-hati. Setelah Luo Zhao yang membawa bola emas, segel penyatuan pecahan jiwa itu pergi, King Ruo lalu menghampiri King Di. "Tuan muda," ucapnya dengan hormat. "Pulihkan dirimu, 2 jam lagi temui aku di Istana Emas," ucapnya sambil memberi pil hidup berkelipatan. Tidak hanya itu, King Ruo juga memberikan pil tersebut pada si Pian. "Baik tuan," lalu meninggalkan tempat itu. "Ling Er, kembalilah ke istana dulu, aku masih ada sedikit urusan," ucapnya sambil menatap Tao Tao, Tiao Bao dan Chang Kuai yang masih terdiam di tempatnya. "Baiklah," jawab King Ling dengan lembut lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ling pergi, King Ruo lalu memperbaiki tempat yang begitu kacau tersebut dengan kekuatannya. Sus, sus. Angin keemasan muncul, menyelimuti tempat itu dan mulai memperbaiki kerusakan tersebut. 15 menit kemudian King Ruo akhirnya selesai memperbaiki tempat itu, lalu membawa Tao Tao dan kedua saudaranya meninggalkan tempat itu. Sus! Bola emas transparan yang membawa King Ruo, Tao Tao, Tiao Gao dan Chang Kuai bergerak menuju penjara barat. Dalam waktu singkat, mereka akhirnya tiba di halaman penjara barat. Kekuatan baru penguasa benar-benar luar biasa. Tao Tao membatin, sambil keluar dari bola emas transparan tersebut dengan tenang. "Penguasa," ucap Tao Tao sambil menanyakan tujuan King Ruo yang membawa mereka ke tempat itu dengan penasaran. "Ada yang ingin aku temui," jawab King Ruo sambil mengeluarkan jasad Go Kun dan Go Li yang tersegel dari dalam cincin penyimpanannya, membuat Tao Tao, Tiao Gao dan Chang Kuai terdiam. "Penguasa, terima kasih," ucap Tao Tao dengan tenang, namun dari tubuh mereka mengalir aura gelap yang melepaskan kesedihan. "Tapi ini salahku," ucap King Ruo sambil menggelengkan kepalanya. "Penguasa, dapat menemukan jasad mereka itu saja sudah cukup," ucap Tiao Gao dengan tegar. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Terima kasih pengertiannya, semoga mereka memiliki mutiara jiwanya," ucapnya pelan sambil memasuki penjara barat, membuat Tao Tao dan rombongannya semakin heran. "Saudara, apakah penguasa juga menangkap mereka?" ucap Chang Kuai dengan penasaran. "Semoga saja demikian," jawab Tao Tao penuh harap. Tidak lama kemudian, King Ruo kembali membawa 10 sosok serigala taring hitam yang terikat rantai perak. Saat melihat Tao Tao, Tiao Gao dan Chang Kuai,
ke-10 serigala tersebut langsung mematung. Ayo bergerak. King Ruo menarik mereka dengan paksa, membuat kawanan serigala taring hitam tersebut terseret. Tuan, ucap pemimpin kelompok serigala tersebut dengan ketakutan. Di antara kalian, siapa yang telah melakukannya? Tanya King Ruo dengan serius, membuat kawanan serigala taring hitam tersebut langsung menundukkan kepalanya. Jangan menguji kesabaranku. Yang aku perlukan saat ini adalah mutiara jiwanya. Jika kalian tidak mau bicara dan menyerahkannya, maka aku akan membuat kalian merasakan apa itu keputusasaan, ucap King Ruo sambil mengeluarkan pisau hitam dari dalam cincin penyimpanannya. Walaupun King Ruo mengeluarkan ancaman, namun kawanan serigala taring hitam itu tidak bergeming sedikitpun. Benar-benar menguji kesabaran. Aku akan membuat kalian merasakan hal ini selama 100 tahun. Ucapnya dengan tatapan dingin sambil menghampiri pemimpin serigala tersebut. Sus! Tinjuan telak menghantam kepala serigala tersebut dan melemparnya hingga ratusan meter. Tidak berhenti di situ, King Ruo yang langsung bergerak menghampiri sosok serigala tersebut juga mematahkan kakinya, lalu membawanya di hadapan rombongannya, sedangkan Tao Tao, Chang Kuai dan Tiao Gao masih terdiam. Sus! Pisau hitam yang mengandung racun api tingkat rendah menancap pada punggung serigala tersebut, membuatnya langsung meraung kesakitan. Tidak berhenti dengan melukainya, King Ruo mulai menyayat kulit serigala tersebut dengan perlahan. Membuat kawanan serigala lainnya yang begitu ketakutan langsung berbicara. Mohon hentikan tuan, aku akan bicara, ucap serigala tersebut, membuat serigala lainnya begitu kesal. Oh! Ucap King Ruo sambil menghentikan tindakannya, menatap serigala tersebut dengan serius. Tuan, yang membunuh kedua guai tersebut adalah mereka, ucapnya sambil mengarahkan pandangannya pada kedua sosok serigala lainnya. Baiklah, ucap King Ruo sambil melepaskan tembakan pisau perak pada kedua serigala tersebut. Sus, sus. Pisau perak beracun tersebut menembus tubuhnya, membuat kedua serigala tersebut langsung roboh. Aku perlu mutiara jiwanya yang telah kalian ambil, ucap King Ruo dengan serius, sambil menghampiri kedua serigala tersebut dan mengulurkan tangannya. Tidak ingin merasakan siksaan, kedua serigala yang sudah begitu kesakitan itu lalu mengeluarkan mutiara jiwa Goukun dan Gouli dari mulutnya. Sus! Mutiara jiwa kedua guai tersebut mengambang di hadapan King Ruo. Setelah memeriksa kedua mutiara jiwa tersebut, King Ruo lalu menggerakkan tangannya, membunuh serigala tersebut satu persatu. Duar, duar. Sok serigala tersebut menjadi kabut darah dan meninggalkan mutiara jiwanya. Setelah membunuh kawanan serigala tersebut dan mengambil mutiara jiwanya, King Ruo lalu menghampiri Tao Tao yang berdiri di sisi sosok Gao Li dan Gao Kun yang masih tersegel di dalam mantra formasi bola emas transparan. Semoga ini berhasil, ucapnya pelan, sambil memasukkan jasad Gao Li dan Gao Kun ke dalam cincin penyimpanannya. Baik penguasa, ucap Tao Tao dengan perasaan lega. Setelah memasukkan jasad Gao Li dan Gao Kun ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu membawa Tao Tao dan rombongannya ke Istana Naga Emas. Sus! Sosoknya bergerak, meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Dalam perjalanan menuju Istana Naga Emas. Penguasa, di mana kita sekarang? Apakah kita berada di tempat yang aman? Tanya Tao Tao dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. Tenanglah, kita saat ini benar-benar sudah aman, jawabnya, sambil menjelaskan situasi Gunung Nanjing dengan rinci, membuat Tao Tao, Tiao Gao dan Chang Kuai mematung. Setelah mendapatkan penjelasan dari King Ruo, sepanjang perjalanan ketiga guai tersebut tiba-tiba terdiam tanpa banyak bicara. Tao Tao, apa yang kalian pikirkan? Tanya King Ruo dengan lembut. Tidak ada, penguasa. Kami benar-benar tidak menyangka jika kita akhirnya dapat memiliki gunung ini. Jawab Tao Tao dengan jujur, membuat King Ruo tersenyum-senyum. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di Istana Naga Emas. Di dalam aula Istana Naga Emas, King Ruo lalu mengeluarkan jasad Gao Kun dan Gao Li dari dalam cincin penyimpanannya, dan memisahkan kedua jasad tersebut. Setelah memisahkan kedua jasad tersebut,
King Ruo lalu membuat segel tangan, mengurung kedua jasad tersebut ke dalam bola emas transparan. Penyatuan tubuh dan mutiara jiwa ini akan memerlukan waktu, aku ingin kalian tetap mengawasi perkembangannya dengan seksama, ucap King Ruo sambil mengeluarkan mutiara jiwa Gao Kun dan Gao Li dari dalam cincin penyimpanannya. Baik penguasa, ucap Tao Tao dengan serius. Setelah memasukkan mutiara jiwa yang memiliki pecahan jiwa yang utuh ke dalam bola emas transparan tersebut, King Ruo lalu memasukkan masing-masing 2 tetes inti sari pohon emas Yuzi ke dalamnya. Tao Tao, laporkan setiap perkembangannya padaku, ucap King Ruo dengan serius, lalu meninggalkan tempat itu. Baik penguasa, ucap Tao Tao dan rombongannya dengan hormat. Setelah King Ruo pergi, Tao Tao, Chang Kuai dan Tiao Gao lalu berjaga di tempat itu dengan tenang. Menatap 2 bola emas yang mengambang di hadapan mereka dengan penuh harap. Di tempat lain, King Ruo yang bergerak meninggalkan Istana Naga Emas, bergerak menuju Istana Emas yang berada di pusat dunia jiwa dengan perlahan. Sambil bergerak menuju Istana Emas, King Ruo merasakan begitu banyak perubahan dalam dirinya, mulai dari kekuatan fisik, kekuatan jiwa dan yang lebih utama adalah kemampuannya dalam mengendalikan kekuatannya. Apakah aku benar-benar sudah berada di tahap abadi? Lalu mengapa lingkaran cahayaku berbeda dari Zuxian, Bohuai dan yang lainnya? Membatin dengan perasaan ragu, apakah keabadian itu berarti hebat dalam membunuh? Mengingat dirinya membunuh kawanan serigala taring hitam yang bahkan tidak mengeluarkan 1% kekuatannya. Sepanjang perjalanan menuju Istana Emas, King Ruo sesekali mencoba dan menguji keterampilan tempurnya. Di saat malam, King Ruo akhirnya tiba di Istana Emas, mendapati King Ling, Luo Jiaolai dan King Di yang sedang berbincang-bincang santai. Kakak, ucap King Ling menyambut kedatangan King Ruo dengan hangat. Penguasa, ucap Luo Jiaolai dengan hormat. Tuan muda, ucap King Di yang masih tidak ingin mengubah panggilan pada King Ruo, sambil berlutut dengan hormat. Duduklah, King Di, maaf membuatmu menunggu, ucap King Ruo dengan ramah sambil menempati kursi utama. Aku juga baru datang penguasa, ucapnya dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil memeriksa tubuh King Di dengan seksama. Pil hidup berkelipatan benar-benar luar biasa, batinnya saat memastikan King Di yang ada di hadapannya itu kini benar-benar telah pulih. King Di, ada banyak hal yang ingin aku tanyakan, salah satunya mengenai kekuatan baru ini, karena sejauh yang aku temui, mereka selalu memiliki lingkaran cahaya berwarna putih, namun yang aku miliki begitu berbeda. Tanya King Ruo dengan serius. King Di menganggukkan kepalanya. Tuan, mereka yang berada di tahap abadi sebenarnya terdiri dari 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu mereka yang memiliki lingkaran cahaya putih dan kelompok ini adalah kelompok umum. Lalu kelompok 2 yaitu mereka yang memiliki lingkaran cahaya emas yang jumlahnya mungkin hanya bisa dihitung dengan jari, ucapnya menanggapi. Bisa dihitung dengan jari, benar, Tuan Muda, dan ini adalah kelompok yang paling langka. Dirumorkan bahwa lingkaran emas ini adalah tanda abadi yang dimiliki oleh para dewa abadi awal. Mereka yang memiliki lingkaran cahaya emas ini juga disebut dengan abadi tanpa tatanan, berbeda dengan mereka yang memiliki lingkaran cahaya putih yang ditunjukkan dengan jumlah lingkaran cahaya yang mereka miliki. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ternyata masih begitu banyak hal yang tidak terselami. Tuan Muda, pengetahuan hamba mengenai sosok abadi juga terbatas, karena hamba juga tidak menemukan catatan khusus yang menjelaskan hal itu, ucapnya dengan jujur. Lalu istilah-istilah yang kamu jelaskan sebelumnya? Tanya King Ruo dengan penasaran. Itu karena, Yang Agung Leluhur Feng Bao pernah menjelaskan hal itu secara singkat pada hamba, jawabnya dengan hormat. King Di, terima kasih, ucap King Ruo dengan ramah. Tuan Muda, setelah berada di tahap abadi, hal apa saja yang Tuan Muda rasakan? Dengan wajah penasaran, aku merasakan kekuatan fisik dan keterampilan tempurku mengalami peningkatan hingga belasan kali lipat, bahkan pemahamanku pada kekuatan langit dan bumi juga semakin lebih baik, jawab King Ruo. Lalu apa yang kakak pahami hingga bisa memasuki tahap abadi ini? Tanya King Ling dengan penasaran.
Ying Ruo menganggukkan kepalanya. Ini adalah salah satu rahasia yang aku pahami, bahwa tubuh adalah tanda suci yang paling kompleks, terlihat lemah namun begitu luar biasa. Untuk mendapatkan tubuh yang utuh dan sempurna sebagai wadah dari kekuatan cahaya yang abadi dan menyatu bersama kekuatan suci itu, tubuh harus ditempa dan dileburkan, dan kalian bisa menggunakan teknik peleburan itu dari salah satu teknik yang kalian kuasai dan kalian pahami, jawab King Ruo menjelaskan dengan serius, membuat King Di dan Luo Jiaolai ternganga. Karena tidak menyangka King Ruo akan menjelaskan hal yang sangat rahasia tersebut. King Di, Jiaolai, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan heran. Ini adalah informasi yang begitu penting dan rahasia. Terima kasih, Tuan Muda, ucap King Di dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku telah melewati masa sulit tersebut, maka giliran kalian selanjutnya. Sebelumnya aku hampir gagal, karena pengetahuanku yang terbatas, namun kalian bisa belajar dari kesalahanku itu. Untuk menghindari kendala saat memasuki masa transisi, sebaiknya kalian mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, mulai dari teknik yang akan digunakan, serta sumber daya pendukung yang akan kalian gunakan, ucapnya menjelaskan. Baik penguasa, terima kasih, ucap mereka dengan hormat. Ini hanyalah gambaran umum, karena pemahaman dan keberuntungan setiap orang pasti akan berbeda-beda, ucap King Ruo dengan tenang. Maksud Tuan Muda, ada banyak kondisi yang bisa membuat seseorang mendapatkan pemahaman tersebut, dan aku mendapatkan pemahaman itu setelah melewati 9 tekanan yang cukup ekstrim, jawab King Ruo. Jadi luka kakak sebelumnya? Tanya King Ling dengan serius. Aku terluka parah saat menghadapi Ying Huai, abadi tingkat 4, jawabnya dengan jujur, membuat King Ling, Luo Jiaolai dan King Di mematung. Bagaimana Tuan melakukannya? Menatap King Ruo dengan serius, sedangkan King Ling yang sudah menduga King Ruo melakukan hal yang nekat itu hanya terdiam dengan perasaan kesal namun tetap bersikap tenang. Mengandalkan kecerdikan, jawab King Ruo sambil menjelaskan dirinya yang telah menyerah, hingga mendapatkan peluang untuk membunuh Ying Huai yang sedang melakukan ritual pemurnian darah. Lalu siapa Ying Huai tersebut? Lalu bagaimana Tuan bisa berurusan dengannya? Ying Huai adalah pemimpin utama generasi ketiga di Gunung Terlarang Nanjin, jawab King Ruo. Jadi selain untuk menemukan pecahan jiwa ketiga penguasa agung Luo Feng, Tuan Muda juga memang ingin menaklukkan gunung ini. Menatap King Ruo dengan serius. Benar, jawab King Ruo, membuat King Ling yang sebelumnya masih mengira mereka di kota bunga semi selatan hanya bisa terdiam, namun penjelasan King Ruo membuatnya kini merasa tenang. Lalu apa rencana Tuan Muda selanjutnya? Tanya King Di dengan penuh semangat. Beristirahat dan menyelesaikan beberapa urusan terkait persiapan di tempat ini, jawab King Ruo sambil berbincang-bincang santai. Setelah membicarakan banyak hal, King Di dan Luo Jiaolai lalu undur diri dari tempat itu. Setelah Luo Jiaolai dan King Di pergi, King Ruo lalu menghampiri King Ling dan memeluknya dengan lembut. Ling sebelumnya aku benar-benar tidak menduga apa yang telah aku lakukan hingga. King Ruo menghentikan kata-katanya saat King Ling menggelengkan kepalanya pelan. Aku tahu kakak juga berada dalam situasi yang sulit. Mari kita beristirahat, ucapnya pelan. Terima kasih, jawab King Ruo lalu menggendongnya dengan lembut, dan membawanya pergi dari tempat itu. Di tempat lain, perbatasan dinding segel utara. 3 sosok yang berada di balik mantra formasi ilusi, berjaga di tempat itu sambil berbincang-bincang santai. Saudara Xuan Wu Suxian, seberapa kuat tuan kita? Tanya Ying Haotian dengan serius. Menurut saudara, Xuan Wu Suxian balik bertanya. Ying Haotian menganggukkan kepalanya. Tapi dalam pertarungannya sebelumnya, Tuan bahkan tidak pernah menunjukkan lingkaran keabadiannya, dan hal itu membuatku ragu. Apakah maksud saudara dia menipu dengan auranya? Ying Haotian menganggukkan kepalanya. Xuan Wu Suxian yang juga tidak pernah melihat King Ruo menunjukkan lingkaran keabadiannya juga ikut terdiam. Jujur saja aku juga tidak pernah melihat Tuan menunjukkan lingkaran keabadiannya, bahkan saat melawan Huai, tapi aku percaya dia adalah abadi sejati,
karena untuk dapat mengalahkan Ying Huai yang merupakan abadi tingkat 4 tidak bisa menggunakan tipuan aura, ucapnya dengan serius. Kata-kata Xuan Wu Zuxian membuat Sisi Hu Jin dan Ying Haotian menganggukkan kepalanya. Saudara benar, ucap Sisi Hu Jin menanggapi. Lalu apa yang saudara pahami dari sosok Tuan? Tanya Ying Haotian dengan penuh selidik. Sejauh yang aku pahami, Tuan adalah sosok yang bekerja dengan penuh perhitungan, tulus dalam tindakan dan perkataan. Sebagai informasi bagi saudara sekalian, Tuan sangat membenci mereka yang suka menindas orang lain. Orang yang berbicara kasar dan menganggap rendah orang lain, ucap Xuan Wu Zuxian. Terima kasih saudara, ucap Ying Haotian, sambil berbincang-bincang santai. Pagi hari, di dalam dunia jiwa. King Ling yang tertidur dalam pelukan King Ruo tiba-tiba terbangun, menatap wajah King Ruo yang tertidur lelap dengan lekat. Ternyata walaupun sudah berada di tahap abadi, kakak juga bisa tertidur, batinnya, menatap King Ruo dengan penuh kehangatan. Ling apakah aku begitu tampan, ucap King Ruo lembut dengan mata terpejam. Apakah kakak melihatku, ucapnya terkejut, menatap King Ruo dengan serius. Benar, ucap King Ruo sambil mengeratkan pelukannya. Kakak, apakah berada di tahap abadi benar-benar menyenangkan? Tentu saja, jawab King Ruo sambil berbincang-bincang santai. Pada saat hari benar-benar telah terang, King Ruo lalu keluar dari dunia jiwa. Sosoknya muncul di hadapan Long Yuwei yang sedang berjaga di dalam ruangan rahasia tersebut. Penguasa, ucapnya dengan hormat, menatap King Ruo dengan penuh selidik. Yuwei, apakah ada yang salah? Apakah penguasa baik-baik saja? Menatap King Ruo dengan serius. Tentu saja, jawab King Ruo yang masih menunjukkan kekuatan di tingkat semi-abadi. Syukurlah, lalu bagaimana dengan yang lain? Semuanya baik-baik saja, jawab King Ruo, sambil memintanya kembali ke dalam dunia jiwa. Baik penguasa. Setelah Long Yuwei kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu keluar dari dalam ruangan itu, menemui Feng Wu Bohuai yang sedang berjaga di depan pintu. Tuan, ucapnya menyambut kemunculan King Ruo dengan hormat. Bohuai, apakah ada yang aneh? Lalu di mana Zuxian? Tanya King Ruo saat Feng Wu Bohuai menatapnya dengan penuh selidik. Tidak ada tuan. Sedangkan saudara Zuxian saat ini berada di dinding segel perlindungan utara bersama Sisi Hu Jin dan Ying Haotian, jawab Feng Wu Bohuai sambil menjelaskan situasi yang terjadi di Gunung Nanjin dengan detail. King Ruo yang dari awal sudah menduga hal seperti itu akan terjadi menganggukkan kepalanya dengan tenang. Baik, mari kita periksa kerusakan dinding segel tersebut, ucap King Ruo, lalu membawa Feng Wu Bohuai meninggalkan tempat itu. Di dinding segel perbatasan utara. Sudah menjelang siang, tapi tuan masih belum juga datang, ucap Sisi Hu Jin. Benar, seharusnya tuan sudah keluar, mengingat hari ini akan ada pertemuan penting, ucap Ying Haotian menanggapi. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba udara di tempat itu bergetar. Sosok King Ruo dan Feng Wu Bohuai muncul di tempat itu. Tuan, ucap Ying Haotian, Xuan Wu Zuxian dan Sisi Hu Jin sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah, lalu memperhatikan kerusakan dinding perlindungan tersebut dengan tenang. Aku tidak mengira jika kerusakan ini benar-benar separah ini, ucap King Ruo sambil memperhatikan kawasan yang telah terbuka tersebut dengan tenang. Apakah tuan sudah tahu hal ini? Lalu apakah tuan punya cara? Tanya Ying Haotian. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tapi ini akan memerlukan waktu yang sedikit lebih lama, jawabnya sambil meminta Ying Haotian dan yang lainnya untuk membuka mantra formasi pembunuhan yang mereka pasang di kawasan tersebut. Baik tuan, jawab Ying Haotian, lalu membawa Sisi Hu Jin dan Feng Wu Bohuai membuka segel mantra formasi pembunuhan yang mereka letakkan di kawasan tersebut. 15 menit kemudian, setelah Ying Haotian dan rombongan selesai membersihkan mantra formasi pembunuhan di kawasan tersebut, King Ruo lalu membawa mereka menuju puncak utama Gunung Nanjin. Lalu tuan, bagaimana dengan dinding segel ini?
Tanya Ying Shizi Hujin dengan heran karena King Ruo tidak melakukan tindakan apapun di tempat itu. Kita akan memperbaikinya dari puncak utama, selain itu karena segel cahaya ini bersifat melawan arah. Maka kelak kita juga perlu membuat gerbang untuk keluar masuk dari tempat ini, jawab King Ruo menjelaskan. Baik Tuan, baiklah, kabari juga Yuan Nandong dan yang lainnya untuk melakukan hal yang sama, lalu berkumpul di puncak utama, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu dengan tenang. Baik Tuan, ucap Ying Haotian dengan hormat, lalu mengirim pesan jiwa pada Yuan Nandong dan rombongannya yang masih berada di perbatasan dinding barat. Di perbatasan dinding barat, Yuan Nandong yang sedang berbincang santai bersama Yuan Qianfei dan Yuan Qiying tiba-tiba dikejutkan dengan pesan jiwa dari Ying Haotian. Tuan sudah keluar dari dalam ruangan rahasia, dan meminta kita untuk berkumpul di puncak utama. Ucapnya lalu meminta mereka untuk membuka mantra formasi pembunuhan yang menyegel kawasan yang terbuka tersebut. Setelah membuka mantra formasi pembunuhan yang mereka tempatkan di tempat itu, Yuan Nandong lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Di puncak utama Gunung Nanjin, 20 menit kemudian, Yuan Nandong dan rombongannya akhirnya tiba di tempat itu. Tuan, ucapnya dengan hormat sambil berlutut di hadapan King Ruo. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Setelah memastikan para jenderal tersebut telah tiba, King Ruo lalu membuat pilar emas segel mantra di halaman reruntuhan istana terlarang. Sus, pilar emas setinggi 25 meter yang langsung terhubung dengan akar spiritual emas puncak Nanjin itu bergetar lembut. Ini adalah pilar penopang yang akan menjadi pusat pengendali segel perlindungan mantra formasi cahaya, dan segel mantra formasi pembalik langit dan bumi. Selain bisa untuk memantau kerusakan segel perlindungan, kelak saat memperbaiki bagian yang rusak, kita hanya perlu menyalurkan kekuatan pada pilar emas ini, ucap King Ruo menjelaskan. Lalu Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ying Haotian. Haotian, segel mantra formasi cahaya, dan segel mantra formasi pembalik langit dan bumi yang melindungi Gunung Nanjin adalah segel pertahanan pasif, dan kita perlu mantra formasi serangan yang aktif, jawab King Ruo. Tapi Tuan, itu adalah dua kekuatan yang berbeda. Dulu Yang Agung pertama pernah mencoba membuat segel tersebut dan menggabungkannya, namun tidak berhasil. Ying Yumao menanggapi. King Ruo menganggukkan kepalanya. Untuk itulah aku perlu mengumpulkan kalian semua. Pada saat aku menyatukan mantra formasi pembunuhan, aku perlu kalian mengalirkan kekuatan penuh kalian pada pilar emas ini, ucapnya dengan tenang. Baik Tuan. Setelah menjelaskan rencananya, King Ruo lalu kembali membuat segel tangan. Sus, cakram emas raksasa muncul, mengitari pilar emas yang telah King Ruo buat sebelumnya. Tidak lama kemudian, sus, 12 bilah pedang Sue Luo muncul, lalu mengitari pilar emas tersebut dan menyatu dengan cakram emas yang berada di puncaknya. Sus, pedang dan cakram emas yang telah menyatu tersebut melesat ke atas langit, menembus kubah langit segel mantra formasi cahaya dan segel mantra formasi pembalik langit dan bumi, dan mulai mengoyakkan segel perlindungan tersebut. Sekarang, ucap King Ruo, yang langsung ditanggapi oleh Yuan Nandong dan semua orang dengan menyalurkan kekuatan pada pilar emas tersebut. Sus, ledakan cahaya keemasan naik ke atas langit, menyatu dengan kubah mantra formasi cahaya dan segel mantra formasi pembalik langit dan bumi. Sus, King Ruo bergerak naik ke atas langit sambil membawa Ying Haotian, Ying Yumao dan Ying Tajun bersamanya, melesat hingga menembus perisai pertahanan tersebut. Di luar perisai perlindungan tersebut, King Ruo kembali melepaskan segel mantra formasi cakram emas yang langsung membentuk susunan mantra formasi emas yang mulai menyatukan ketiga jenis mantra formasi yang berbeda tersebut. Sekarang, ucap King Ruo meminta ketiga leluhur tersebut mengirim kekuatan pada susunan mantra formasi emas tersebut. Sus. Ketiga sosok tersebut melepaskan kekuatan abadi tingkat 3 yang langsung mengalir pada susunan mantra formasi emas, sedangkan King Ruo menekan kekuatan cakram emas yang menyatu dengan pedang Sue Luo tersebut. Wus, lingkaran cahaya emas muncul di belakang punggungnya,
membuat Ying Haotian dan rombongannya langsung mematung. Konsentrasi, ucap King Ruo saat susunan mantra formasi emas pengikat tersebut hampir terlepas. Membuat Ying Haotian dan rombongannya langsung tersadar dan kembali menyalurkan kekuatannya. Sus, mantra formasi cahaya dan segel mantra formasi pembalik langit dan bumi yang telah rusak sebelumnya mulai memulihkan diri, bahkan kini muncul aura pembunuhan yang begitu mengerikan. Ini akan memerlukan waktu, ucap King Ruo. Fa baik, Tuan, ucap Ying Haotian dan rombongannya tergagap. Saudara, ternyata Tuan benar-benar sosok yang mengerikan, ucap Ying Haotian berbicara pada rombongannya melalui telepati. Maksud saudara? Tanya Ying Yumao. Sebelumnya aku bahkan meragukan kekuatannya, bahkan saat berada di perbatasan utara, aku pernah menanyakan hal tersebut pada saudara Xuan Wu Zuxian, namun dia juga merahasiakannya. Sekarang aku mengerti alasan Tuan tidak menunjukkan kekuatan sejatinya, jawab Ying Haotian menjelaskan. Ternyata Tuan benar-benar merahasiakan kekuatannya, ucap Ying Yumao dengan serius. Abadi tanpa tatanan adalah sosok yang dirumorkan, dan sekarang aku telah melihatnya. Ternyata mereka yang memiliki kekuatan abadi yang setara dengan dewa awal itu benar-benar ada, ucap Ying Tajun. Sambil menatap King Ruo dengan takjub. 15 menit kemudian, secara perlahan mantra formasi cahaya, mantra formasi pembalik langit dan bumi, dan mantra formasi pembunuhan yang King Ruo pasang kini benar-benar telah menyatu dengan sempurna. Sus, kubah langit itu menjadi tenang dan mulai menolak kekuatan yang diberikan. Cukup, ucap King Ruo sambil menarik kekuatannya, bersamaan dengan lenyapnya lingkaran cahaya emas yang berada di belakang punggungnya. Tuan, apakah ini sudah selesai? Tanya Ying Tajun. Kalian boleh mencobanya, jawab King Ruo. Tapi Tuan, ucap Ying Yumao dengan ragu. Tenanglah, jika gagal kita buat lagi. Bukankah ini memang harus diuji? Jika tidak, bagaimana kita bisa tahu bahwa yang kita kerjakan ini berhasil? Baik Tuan, jawab Ying Yumao, lalu bergerak menjauh, dan melepaskan serangan tapak pada kubah emas transparan tersebut. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, bersamaan dengan munculnya bayangan pedang Sue Luo yang langsung menyerang sosoknya. Duar, duar. Bayangan pedang yang melepaskan aura pembunuhan tersebut mengenai tubuh Ying Yumao dengan telak dan mendorongnya hingga puluhan meter. Pembunuhan abadi, serangan pedang ini bahkan dapat membunuh mereka di tingkat dasar dalam sekejap. Ucap Ying Haotian dengan takjub. Yumao, bagaimana? Tanya King Ruo. Segel ini bekerja dengan baik Tuan, sambil memulihkan kekuatannya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Yumao, mantra formasi pembunuhan ini bekerja dengan menyesuaikan kekuatan serangan yang diterimanya. Maksud, Tuan, satu serangan yang kamu lepaskan pada segel ini, akan kembali padamu sebanyak 3 kali lipat, jawab King Ruo menjelaskan, membuat Ying Yumao dan rombongannya ternganga. Ini benar-benar mengerikan, dengan mantra formasi perlindungan ini, aku yakin Gunung Nanjin akan menjadi tempat yang paling aman. Ying Haotian membatin, menatap perisai emas transparan yang secara perlahan membias dan menyatu seperti kabut ilusi tersebut. Baik, mari kita temui mereka, ucap King Ruo sambil bergerak melewati kabut ilusi tersebut dengan santai. Tapi Tuan, ucap Ying Yumao dengan ragu. Ikuti aku, ucap King Ruo. Baik Tuan, sambil bergerak melewati tempat yang King Ruo lalui. Sus, sus, mereka bergerak melewati perisai tersebut dengan aman, hingga mendarat di hadapan Yuan Nandong dan rombongannya. Beristirahatlah, 1 jam lagi kita akan mengadakan pertemuan di Istana Puncak Gunung Timur, ucap King Ruo dengan ramah. Baik Tuan, jawab mereka dengan hormat. Setelah memberi perintah, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya membias dan lenyap dari pandangan semua orang. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.